Teman-teman screen-nya. Punten. Baik, kita mulai presentasi di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji serta syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita masih bisa berkumpul di presentasi pada hari ini. Juga salat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat yang akan diakui, yang akan membersamai dengannya. Yang terhormat Pak Dosen Kiai Haji Dr. Ubaidillah yang telah membersamai kita pada hari ini, juga teman-teman yang kami cintai, izinkan kami untuk memaparkan materi yang akan disampaikan oleh kelompok 6. Kami kelompok 6 ada 3 orang, sebenarnya ada 5 orang, akan tetapi 2 orang hari ini yaitu tentang materi pendidikan. Sebelumnya kita akan membahas tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Latar belakang penulisan dari makalah ini adalah bahwa pendidikan merupakan sebuah hal yang sangat urgen dari zaman awal manusia diciptakan hingga akhir nafas penghabisan. Beberapa modal telah Allah berikan untuk manusia ya, sebagaimana yang pernah kita dengar dari Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita akal, penglihatan, pendengaran, dan hati nurani. Semua komponen ini harus digunakan dengan baik, maka ilmu akan serta-merta dipahami dengan baik juga. Nah, di antara komponen dalam pendidikan itu ada subjek pendidikan, objek pendidikan, dan juga materi pendidikan. Banyak di antara para pembelajar yang bingung terhadap apa yang harus dia pelajari, yang harusnya didengar, yang harusnya dilihat. Begitupun dengan para pengajar ya, banyak pula yang masih rancu terhadap apa yang seharusnya diajarkan pada anak didiknya. Oleh karena itu, makalah ini disusun untuk Ada mengatasi penilaian nama permasalahan yang dihadapi oleh subjek dan juga objek pendidikan dalam menentukan materi pendidikan apa yang seharusnya disuguhkan berdasarkan Al-Quran Surah Al-Ghoshiyah ayat 17-21, kemudian Surah Luqman ayat 12-19. Rumusan masalahnya yang pertama adalah membahas tentang definisi materi pendidikan, kemudian rumusan kedua, materi pendidikan menurut Al-Ghoshiyah ayat 17-21, dan rumusan yang ketiga, materi pendidikan menurut Quran Surat Luqman ayat 12-19. Tujuan penulisannya adalah untuk mengetahui tadi ya, dari ketiga rumusan masalah tadi. Pembahasan yang pertama akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Kak Fitrin. Kepada Kak Fitrin, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan pertama adalah tentang pengertian materi pendidikan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai materi pendidikan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui arti dari materi pendidikan itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, materi adalah benda atau bahan. Juga disebut sebagai sesuatu yang menjadi bahan untuk diujikan, difikirkan, dibicarakan, atau dikarangkan. Sedangkan pengertian pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Dari dua definisi di atas, kita dapat pahami bahwa materi pendidikan adalah bahan untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Atau lebih singkatnya lagi, materi pendidikan adalah bahan pengajaran atau isi pembelajaran dan biasa kita kenal dengan istilah kurikulum. Dalam kesempatan kali ini, materi pendidikan yang akan kita bahas adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Quran Surat Al-Ghoshiyah dan Luqman.
Yang pertama adalah materi pendidikan dalam Quran Surat Al-Ghasyiyah. Menurut Profesor Quraisy Shihab, tema utama surah ini adalah uraian tentang hari kiamat dengan balasan serta ganjarannya bagi manusia. Di sini juga dikemukakan kecaman atau ancaman terhadap mereka yang tidak mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah yang telah dihamparkan di bumi dan di langit atau ayat-ayat kauniyah. Tema terakhir inilah yang akan kita bahas, yaitu di dalam Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai dengan 21. Saya bacakan, Astagfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Yang artinya, maka tidaklah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau, yaitu Nabi Muhammad, hanyalah pemberi peringatan. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 21. Ayat ini turun, ini ayat 17 sampai 21 ini turun ketika kaum musyrikin tidak percaya akan adanya hari kiamat, dengan alasan mereka tidak percaya atau ragu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tertulis di Tafsir Al-Misbah karangan Profesor Kiai Haji Quraisy. Dalam hal ini, cara Allah menyusun perhatian di alam raya ini dengan memperlihatkan benda-benda terdekat dengan orang-orang kafir itu. Di sekelilingnya yaitu ada unta, kemudian ada langit yang meninggi. Setelah itu, mereka menampakkan kaki di bumi yang tidak oleng karena Allah jadikan gunung sebagai pasaknya. Kemudian bumi yang terhampar untuk memudahkan kehidupan manusia. Di dalam ayat ini, di dalam ayat 17 sampai 21 ini, setidaknya ada 5 poin bahan pembelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah keimanan, yang kedua pengabdian, ketiga pengetahuan, keempat dakwah, dan kelima adalah rasa syukur. Yang pertama adalah keimanan. Di dalam ayat-ayat tersebut, mari kita renungkan. Unta misalkan, yang memiliki keistimewaan seperti dapat menyimpan cadangan air di punduknya, lalu memiliki 2 lapis bulu mata untuk bertahan hidup dalam badai pasir, dan juga memiliki 4 kaki panjang yang dimana bisa mempercepat gerak langkahnya. Lalu ayat selanjutnya, langit yang meninggi tanpa tiang penopang, lalu gunung yang memanjang dan kokoh, dan darinya mengalir mata air, serta bumi yang terdapat berbagai kenikmatan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Hal yang sangat luar biasa ini, hal yang sangat detail ini tidak mungkin diciptakan kecuali oleh Sang Khalik yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga kita bisa dapat mengambil pelajaran tentang keimanan. Dari sini jelas sebagian dari kuasa Allah yang wajib kita imani, yang harus kita imani. Yang kedua adalah tentang pengabdian. Dari ayat-ayat tersebut, setelah melihat penjelasannya, yaitu unta, kita mengetahui bahwa unta mengabdikan diri untuk manusia sebagai alat transportasi. Dagingnya, kulitnya, maupun air susunya bisa dikonsumsi dan membantu memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lalu begitu pula dengan langit yang tidak runtuh tanpa penopang. Lalu di dalamnya mengangkut awan-awan penyebab air hujan. Itu pun Allah perintahkan untuk tetap seperti itu demi keseimbangan hidup manusia. Di ayat selanjutnya, lalu gunung yang Allah perintahkan untuk tetap kokoh di bumi, dan bumi juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tetap menumbuhkan pepohonan dan rumputan pun taat kepada Allah. Maka tidak pantas untuk kita sebagai manusia jauh dari pengabdian atau penghambaan kepada Tuhan atau Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, materi pendidikan yang dapat kita ambil adalah pengetahuan. Pada ayat ke-17 sampai dengan 20, manusia diperintahkan untuk memikirkan, mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah. Ilmu pengetahuan dipelajari di sekolah seperti misalkan dalam ayat tersebut ilal ibili. Otonomi seekor unta bisa kita dapat dari pelajaran biologi. Lalu bagaimana gunung bisa menjadi pasak. Pasaknya bumi, di sini kita bisa pelajari dari
pelajaran atau ilmu geologi, lalu bumi dan matahari yang bisa bergerak, kita juga bisa pelajari dari ilmu astronomi, dan lain sebagainya. Hal ini seharusnya bisa menjadi alat untuk sampai pada pengetahuan yang hakiki, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan mempelajari dan merenungkannya dengan hati, diperoleh ilmu pengetahuan dan bertambah pula keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pendidikan yang keempat yang bisa kita ambil dari ayat-ayat di atas adalah dakwah. Pada penggalan ayat ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Rasulullah SAW untuk memberi peringatan, hanya memberi peringatan. Namun tidak berkecil hati dan tidak kecewa jika manusia tersebut tidak beriman. Karena tugas Rasul hanya memberi peringatan, sedangkan memasukkan hidayah atau iman ke dalam hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dan ayat ini juga berisi nasihat kepada kita untuk mengajarkan orang dengan memberi contoh atau peringatan jangan lekas, jengkel ataupun kesal jika orang tersebut tidak mau diperingatkan atau peringatan kita tersebut tidak berhasil. Materi pendidikan yang kelima adalah rasa syukur. Setelah memperhatikan kuasa Allah dalam ciptaan-ciptaannya, kita juga selaku manusia seharusnya mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan menjaga keseimbangan dan keindahan alam yang telah ada dan menggunakan hal ini dengan sebaik-baiknya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kaniti Sabila. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Fitrin yang telah memaparkan materi pertama. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pembahasan tentang materi pendidikan dalam Quran Surah Luqman. Ya, Quran Surah Luqman ini merupakan surah ke-31 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 34 ayat, termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Salah satu isi kandungannya adalah bahasan tentang pendidikan Islam, yaitu di ayat 12-19. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an ishkur lillah, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ila akhir. Karena ini ayatnya cukup panjang, maka saya langsung dibahas saja. Jadi di ayat ini orang-orang Arab itu mengenal dua tokoh yang bernama Luqman. Jadi Luqman ini yang dimaksud adalah Luqman yang mana kita akan bahas. Karena tadi orang Arab mengenal dua tokoh yang bernama Luqman. Yang pertama itu adalah Luqman ibnu Ad, yaitu tokoh yang mereka agungkan karena wibawa, kepemimpinan, ilmu, kefasihan, dan kepandaiannya. Ada juga tokoh kedua, yaitu Luqmanul Hakim, yang terkenal dengan kata-kata bijak dan perumpamaan-perumpamaannya. Nah, agaknya inilah yang dimaksud oleh surah ini menurut Profesor Quraisy Shihab. Dan menurut riwayat Sa'id bin Musayyab dan Jabir bin Abdullah, ia berasal dari Nubia, Mesir atau Sudan. Ia berkulit hitam, berhidung pesek, pendek, dan berbibir tebal. Nah, dalam ayat 13 dalam tafsir Al-Misbah diriwayatkan bahwa Suwaid ibnu Samit suatu ketika datang ke Mekah. Ia adalah seorang yang cukup terhormat di kalangan masyarakat. Lalu Rasulullah mengajaknya untuk memeluk agama Islam. Suwaid berkata kepada Rasulullah, mungkin apa yang ada padamu itu sama dengan yang ada padaku. Rasulullah berkata, apa yang ada padamu? Ia menjawab, kumpulan hikmah Luqman. Kemudian Rasulullah berkata, sungguh perkataan yang amat baik, tetapi apa yang ada padaku lebih baik dari itu. Itulah Al-Quran yang diturunkan Allah kepadaku untuk menjadi petunjuk dan cahaya. Rasulullah lalu membacakan Al-Quran kepadanya dan mengajaknya memeluk Islam. Nah, kemudian dalam ayat 12 sampai ayat 19 ini disebutkan sekitar 9 nasihat yang disampaikannya. Ya, jadi di ayat 12 sampai 19 setidaknya itu ada 3 nasihat Luqman yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu yang pertama adalah di ayat 13, yaitu jangan menyekutukan Allah, la tusyrik billah. Kemudian ada juga yang berbakti kepada orang tua. Terus di ayat 14,
Kemudian ada di ayat 16 yaitu sadar akan pengawasan Allah. Kemudian di ayat 17 ada aqimis shalah, yaitu dirikanlah salat. Kemudian masih di ayat 17 ada perintah berbuat kebajikan, terus menjauhi kemungkaran, dan sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Kemudian di ayat 18-nya adalah perintah untuk tidak sombong. Di ayat 19-nya lemah lembut dan lemah lembut dalam berbicara. Nah, kemudian dari 9 nasihat ini kita akan kelompokkan menjadi 3 materi pendidikan. Ya, yang pertama adalah pendidikan akidah. Di ayat 12 dikatakan bahwa perbuatan syirik atau menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang esa. Tiada Tuhan selain Allah dan Dialah Allah yang selalu mengawasi makhluknya. Nah, ayat ini tentu mendidik manusia bahwa keyakinan pertama dan utama yang perlu ditanamkan dan diresapkan kepada anak adalah tauhid. Ya, kewajiban ini terpilih di pundak orang tua sebagai pendidik awal dalam pendidikan informal. Demikian juga yang harus dilaksanakan oleh pendidikan formal dan non-formal, tujuannya agar anak terbebas dari perbudakan materi dan duniawi, sehingga keyakinannya mantap dan akidahnya kokoh. Keyakinannya itu perlu diresapkan sedini mungkin di saat anak telah mulai banyak bertanya kepada orang tuanya. Kemudian setelah materi akidah ini telah terpatri dalam dirinya, maka materi selanjutnya adalah syariat atau ibadah. Ibadah merupakan sebuah bentuk penghambaan. Namun ibadah tidak hanya sebatas bentuk perhambaan saja, tetapi juga berhubungan dengan tingkah laku manusia meliputi pendidikan. Nah, pada ayat ini setidaknya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nasihat Luqman pada anaknya dalam hal beribadah, yaitu ketika mendidik anaknya untuk mendirikan sholat, berbuat kebaikan, dan mencegah keburukan. Nah, sholat merupakan tiang agama. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah bentuk takwa dan pondasi dari segala kegiatan muamalah. Kemudian setelah pembelajaran syariat, kita juga mengambil materi pendidikan dari surah Luqman ini. Yang ketiga adalah akhlak. Memiliki akhlak yang mulia adalah modal seseorang untuk menjalin hubungan baik dengan sesamanya. Ajaran mengenai pendidikan akhlak dijelaskan dalam beberapa ayat, seperti ayat 14 surah Luqman yang sebelumnya juga berbicara mengenai pendidikan keimanan, karena konsekuensi sebagai keyakinan hati harus diwujudkan dalam sikap dan perbuatan. Tuntunan akhlak juga mengajarkan manusia untuk berbakti pada orang tua, ayah ibu yang menjadi perantara kelahirannya di dunia. Selain bersyukur pada Allah, manusia juga harus berterima kasih kepada orang tuanya. Kemudian hikmah dari pengajaran Luqman Al-Hakim adalah tidak melakukan syirik untuk menjaga akidah yang lurus, terus sholat dilakukan untuk pondasi pribadi, terus berbuat kebaikan, dan berani mencegah kemungkaran, mencegah hubungan dengan masyarakat, terus kesabaran dan keteguhan itu untuk sampai pada cita-cita yang diinginkan, tidak sombong dan lemah lembut adalah cahaya penghias jiwa. Dan inilah modal-modal utama yang seharusnya ada pada jiwa setiap muslim, sesuai apa yang telah dicontohkan Rasulullah. Kemudian jika kita lihat korelasi di antara kedua surah atau hubungannya di antara dua surah ini, mereka sama-sama membahas tentang setidaknya 4 materi pendidikan ya. Tadi kalau Al-Ghasyiyah itu ada 5 materi pendidikan, terus Luqman ada 3. Kalau digabungkan itu setidaknya kami mengelompokkan menjadi 4 materi. Yang pertama tadi akidah, yaitu mengenal Tuhan dan mengimani sifat-sifatnya. Yang kedua syariat, mengabdi kepada Allah juga termasuk, seperti sholat, puasa, praktik muamalah, dakwah, dan lainnya. Terus kemudian akhlak, termasuk tata cara berbuat baik pada orang tua, sabar, syukur, mengeluarkan suara yang baik, dan lain-lain. Dan ditambah lagi ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti ilmu matematika, biologi, astronomi, fisika, dan cabang ilmu yang lainnya. Jadi seorang muslim itu harus memiliki imtak dan iptek ya, yang seimbang. Nah, ini adalah modal seorang muslim untuk menjadi khalifah di dunia ini. Nah, kesimpulannya dari makalah ini adalah materi pendidikan adalah bahan untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan
baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Singkatnya, materi pendidikan adalah bahan pembelajaran gitu ya, atau konten pembelajaran. Nah, setidaknya terdapat 5 bahan pembelajaran dalam surat Al-Ghasyiyah. Pertama, keimanan, pengabdian, pengetahuan, dakwah, dan juga syukur. Sedangkan dalam surah Luqman ayat 12-19 mengajarkan setidaknya 3 materi utama, yaitu akidah, syariat, dan juga akhlak. Dari kedua surah tersebut diambil kesimpulan terakhir, yaitu materi pendidikan agama Islam, yaitu akidah, syariat, akhlak, ditambah lagi dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni. Mungkin itu materi yang telah kami siapkan untuk presentasi hari ini. Alangkah baiknya jika kami juga mendapatkan masukan-masukan dan juga tambahan-tambahan dari teman-teman. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya dan Afwan, Kak, saya mau bertanya. ya silakan Kak. Ini aku mau bertanya cuman, apakah tanggapan Anda apabila seorang anak tidak sanggup menguasai salah satu kriteria dari pendidikan tersebut? Terima kasih. Baik, Namanya siapa? Mesarok ya, Kelas apa? kelas B. Iya, udah. Silakan pemateri. Nanti insya Allah saya bantu ya. baik, terima kasih kepada penanya yang telah mengajukan pertanyaannya. Pertanyaan yang diajukan adalah tanggapan bagaimana jika seorang anak tidak memenuhi kriteria dari 4 materi tersebut. Nah, menurut tanggapan kami, ya seorang anak itu diciptakan dengan potensi yang berbeda-beda, ya. Jadi apapun ya yang bisa ia pelajari sesuai dengan potensi yang ia punya. Tugasnya adalah kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua adalah memaksimalkan potensi yang ada. Jika memang potensinya adalah dalam misalnya ilmu pengetahuan, maka kita terus memberikan fasilitas yang bisa yang bisa mengembangkan potensinya dalam ilmu pengetahuan. Atau kita misalkan melihat potensi anak kita itu adalah senang menghafal Al-Quran misalnya ya, atau senang senang mengkaji ilmu fikih, maka kita fasilitasi dengan dimasukkan ke pesantren. Tentunya tidak semua orang bisa sempurna untuk mempelajari semua materi tersebut, akan tetapi ya kita sebagai pendidik atau orang tua atau ya sebagai subjek pendidikan setidaknya memaksimalkan potensi yang ada saja seperti itu. Silakan kepada Pak dosen mungkin bisa menyempurnakan jawaban kami. Iya, bagus sekali ya. Jadi kita harus pandai untuk melihat kemampuan anak kita. Jangan terlalu memaksakan anak kita untuk menguasai suatu bidang ya. Kullun muyassarun lima khuliqalah, kata ulama. Setiap seseorang itu dimudahkan untuk sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Misalkan seorang itu ya takdirkan oleh Allah sebagai teknokrat misalkan ya, atau birokrat atau insinyur dan sebagainya. Itu kadang-kadang ya mereka itu punya kemampuan yang berbeda ya. Ketika kita punya cita-cita anak kita ingin silakan aja kita usahakan dulu. Tapi kalau sudah berusaha ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita lihat anak ini kelebihannya apa. Nah, itu harus dikembangkan itu ya. Kemampuan IQ anak itu kelebihannya apa. Misalkan dalam hafalan kurang nih anak itu ya, tapi dalam menggambar itu anak itu bagus misalkan ya.
kita kembangkan tuh, misalkan dalam bidang ilmu khot atau menggambar alam semesta dan sebagainya, begitu ya. Jadi anak kita itu ya kita ikuti apa namanya kemampuannya atau kita sesuaikan dengan kemampuannya ya, jangan terlalu dipaksakan ya. Semua ilmu itu kan dari Allah ya, bukan hanya ilmu agama, ilmu umum kan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Materi tentang adanya dikotomi ya, ada pendidikan agama, ada pendidikan umum, itu warisan dari Belanda, itu warisan penjajah ya. Kita harus ingat tuh, tidak ada dikotomi dalam pendidikan. Semua ilmu dari Allah Subhanahu wa taala ya, semuanya ada dalam Al-Qur'an ya. Ilmu tentang astronomi ya, itu semuanya di Al-Qur'an ya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menyinggung tentang langit, begitu kan? Apalagi yang dunia sama itu kan, kita harus memperhatikan bagaimana Allah menciptakan langit, berikut apa bintang-bintang ya, yang kalau kita perhatikan luar biasa itu ya. Dalam Allah menciptakan bintang-bintang, bukan hanya beribu-ribu bintang ya. Dulu kita pernah dengarkan ya, beribu-ribu bintang di langit ya, hanya satu yang bercahaya. Berjuta-juta ya, bukan beribu-ribu ya, masih ingat nggak? Ada apa itu, berjuta-juta bintang Di langit di langit, hanya satu yang bercahaya. Apa terusnya? Tulisannya apa tuh? Saya lupa lagi tuh. Berjuta-juta wanita yang cantik hanya kamu Hanya yang tercinta. iya, luar biasa itu ya. Ternyata setelah diteliti itu, di langit itu tidak kurang dari 30 miliar bintang. Nabi ketika Isra Mi'raj itu kan sudah melewati itu semua ya. Galaksi-galaksi itu luar biasa. Ya, tidak kurang dari 500.000 galaksi. Yang terdekat dengan bumi yaitu galaksi Bima Sakti ya. Nah, itu Nabi sudah melihat ke langit sana. Makanya orang yang sudah melihat ke langit, insya Allah hidupnya tidak akan dunia melulu gitu. Ya, makanya kita harus sering melihat ke langit. Nah, gimana kita cara melihat ke langit? Apakah bisa seperti Nabi? Bisa, kata Nabi. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Nah, dengan sholat kita bisa pandangan kita itu bukan hanya ke dunia saja, ke langit. Dalam artian berhubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kita enggak boleh ada lagi dikotomi pendidikan. Semua ilmu dari Allah. Ya. Anak kita misalkan pinternya bahasa Inggris, silakan bahasa Inggris, lanjutkan ya. Kembangkan ya, bisa nanti dakwah dengan bahasa Inggris di luar negeri, kan enak gitu kan. Orang Inggris kan lebih senang kalau ceramahnya langsung dengan bahasa mereka sendiri, begitu kan. Nah, atau misalkan anak kita senangnya komputer, lanjutkan nanti buat SMK jurusan komputer. Nah, misalkan ya, di pesantren anak-anak bukan hanya bisa ngaji tapi juga bisa komputer, gitu ya. Jadi dikotomi pendidikan itu adalah apa? Warisan dari Belanda. Kenapa? Karena Belanda ya menginginkan Indonesia itu terus dijajah. Sehingga sampai berapa tahun kita dijajah? Halo, rekan-rekan, masih ingat Belanda itu menjajah kita berapa tahun? 350. Berapa? 350 tahun. Iya, tidak kurang segitu ya, 350 tahun. Kenapa? Karena Belanda itu dia dengan program mereka udah umat Islam nggak usah belajar tentang teknologi, umat Islam udah nggak usah belajar tentang ekonomi, tentang apalagi tentang birokrat, teknokrat. Udah umat Islam sholat, ngaji, ke masjid, ke pesantren, ke majelis, udah aja gitu. Akhirnya dibodoh-bodohin kita sampai 350 tahun dijajah. Yang menguasai teknologi mereka, yang menguasai politik mereka, yang menguasai tentang birokrat, teknokrat mereka. Akhirnya kita jajah terus. Nah, kalau sekarang masih ada ya dikotomi pendidikan, nanti kita bisa dijajah lagi. Mereka yang ngurus-ngurus tentang negara, ngurus-ngurus tentang ekonomi. Akhirnya kita yang ngurus sholat, ngaji, ya masjid, majelis, begitu aja. Nah, itu kan masih ada tuh kalau di kampung-kampung ya. Seperti itu. Nggak ada tuh pesantren yang anti, nggak boleh sekolah katanya. Seperti itu tuh. Itu mungkin masih
masih warisan penjajah, ya. Masih kena imbas dari penjajah. Jadi kita yang sudah kuliah, buka wawasan kita bahwa semua ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya dari Al-Qur'an, tentang ilmu astronomi, tentang ilmu tentang apa? Sosiologi, semuanya ada dalam Al-Qur'an. Cuman kitanya yang belum apa? Belum terbuka tabir kita untuk menguasai ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Qur'an itu, ya. Itu jawaban saya. Jadi ketika misalnya ada anak yang tidak mampu suatu bidang, jangan kita paksakan, cari bidang yang lain yang bisa dia mampu, ya. Angkat itu semua, ya. Bila ada anak-anak murid kita jadi teknokrat, jadi birokrat, jadi ekonom misalkan, ya, jadi politikus, silakan, ya. Ekonom yang yang muslim begitu, ya, politikus yang muslim begitu kan, ya. Jangan sampai di Senayan itu dimiliki atau dikuasai oleh orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Ya, kita harus tampil nih, ya, umat Islam tampil ke depan untuk menentukan arah, ya, kita ke depannya. Begitu ya, Teh, ya. Terima kasih pertanyaannya. Silakan yang ada yang mau menambahkan atau yang mau bertanya, silakan. Kembalikan saya ke moderator. Ya, terima kasih pada saya telah menyempurnakan jawaban dari pertanyaan yang telah ditanyakan. Barangkali teman-teman ada yang ingin memberikan pertanyaan yang lain, dipersilakan. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan, Kak. Kan dalam surat Luqman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala Luqman wa in ya, gimana? Luqman Libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya tusyrik billah. Itu teh anaknya Luqman Al-Hakim itu muslim atau kafir, kayak perkataan Nabi Nuh kepada Kan'an, ya bunayya kam ma'ana wala takum kafirin. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang ditanyakan apakah anaknya Luqman Hakim itu adalah seorang muslim ataukah seorang yang membantah seperti Kan'an. Jujur saja kami belum membaca tentang materi anaknya itu, apakah dia beragama tauhid atau dia bukan. Tapi yang jelas yang dicantumkan dalam Al-Quran adalah inti dari materi pengajaran Luqman kepada anaknya, entah itu dia Islam atau bukan. Tetapi pengajarannya adalah agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk identitas anaknya seperti apa, mungkin Pak dosen bisa lebih tahu. Kami persilahkan. Ya, ada lagi yang menambahkan? Jadi memang dalam tafsir itu tidak dijelaskan, ya. Tidak dijelaskan itu kafir atau mukmin, ya. Sebab materi kita, pokok bahasan kita itu tentang materi pendidikan, ya. Bukan membahas tentang kemarin siapa? Subjek pendidikan, ya. Nah, begitu. Karena kita mau membahas tentang materinya, berarti subjek pendidikannya itu tidak dibahas juga dalam tafsir, ya. Tidak seperti anaknya Nabi Nuh, begitu kan? Atau anak Nabi Lut, begitu, ya. Jadi pembahasan kita itu terfokus kepada materi pendidikan, ya. Materi pendidikan Luqman Al-Hakim itu luar biasa. Yang pertama tentang akidah, ya. Sebab kata Imam Ibnu Rustan dalam kitab Zubat kan, ya, awal wajibin al-insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Yang pertama wajib bagi setiap insan mengenal Allah dengan yakin, ya, begitu. Makanya Nabi mencontohkan ketika Hasan Husain lahir, Nabi mengazankan sebelah kanannya, ya, di kuping sebelah kanannya Hasan Husain, dan mengikomatkan sebelah kirinya, ya. Ini menandakan bahwa sebelum anak kita mendengar hal-hal yang lain atau mendengar lagu si ungu, ya, si raja, ya, si ratu dan lain sebagainya, perdengarkan anak kita ke dalam tauhid, ya. Yang jadi pelajaran buat kita juga, Luqman Hakim itu, ya, sopan santun, lemah lembut, nah, dalam menyampaikan materinya itu, ya, tidak secara kasar, ya, sehingga memanggil anaknya pun ya bunaya, wahai anakku, ya.
Tidak dengan apa melotot, tidak dengan nada yang kasar, kan? Nah, begitulah materi pendidikan yang diberikan oleh Luqman Hakim tentang akidah, ya, tentang akhlak, ya, dan seterusnya. Itu mungkin ya, ya. Silakan yang lainnya. Mungkin kita tambahkan boleh Ustaz. Ya. Mengenai pertanyaannya Mas Malik tadi itu, apakah Yeah. Luqman itu kafir atau enggak? Ini kalau kita buka di kitab tafsir karena ibnuhu wa muratuhu kafirina famazala ya'iduhuma hatta aslama. Di kitab Fathul Qadir Aisyawkani itu Imam Al-Qushairi berkata bahwa anaknya dan istrinya itu kafir gitu. Famazala ya'iduhuma, maka si Luqman tidak berhenti untuk menasihatinya hatta aslama, sehingga keduanya itu muslim. Jadi ya bisa dikatakan kalau menurut ini bahwa sebelumnya itu anak dan istrinya itu kafir, tapi kemudian selalu dinasihati terus, akhirnya masuk Islam. Ya, bagus. Ada yang masukkan lagi, silakan. Segala masukan kita terima, ya. Terus ada lagi yang memasukkan atau yang bertanya, silakan. Moderator, dilanjutkan. Baik, terima kasih pada Sen dan juga teman-teman yang telah menambahkan. Apakah ada pertanyaan lain atau sanggahan dan tambahan? Sambil menunggu ya, sambil menunggu yang mau menambahkan atau yang mau bertanya. Dari surat Al-Ghoshiyah nanti ditulis ya Teh ya, untuk menyempurnakan makalahnya, yaitu asal-usulnya ya. Dalam kitab Lubah Menukul karangan Syekh As-Suyuti, bahwa surat Al-Ghoshiyah ayat 17 sampai 21 itu asbab nuzulnya menurut mufassirin biriwayah, Abu Jahal itu selalu membanggakan kendaraannya yang dia miliki, dan memang ketika masa itu kendaraan yang dibanggakan adalah unta ya. Nah, unta itu banyak kelebihannya ya, tadi udah dibahas sedikit ya. Unta itu bisa menahan haus ya dalam waktu yang lama begitu ya. Keduanya, unta itu bisa kuat membawa barang-barang yang banyak gitu ya. Nah, selanjutnya unta itu makanannya tidak pilih-pilih, apa dikasih gitu, dimakan sama unta. Itu kelebihan unta. Makanya Allah uh, memberikan ibarat unta ya, afala yang zuna ilal ibili, karena itulah kelebihan unta dibanding dengan binatang yang lainnya ya. Yang keduanya ya, untuk memberikan pelajaran kepada Abu Jahal dan yang lainnya, bahwa siapa yang menciptakan unta yang begitu banyak kelebihan, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, begitu ya. Makanya di situ berarti ikro, ayat kauniyah ya, ayat tentang yang ada di sekitar kita ya. Jadi bukan ayat kauliyah saja yang 30 juz ya, 6.600 ayat, tapi ayat yang ada di sekitar kita harus kita baca. Di antaranya tentang bagaimana Allah menciptakan unta, langit yang menjulang tinggi, bumi dan seterusnya ya. Itu tambahan ya tentang Al-Ghusyah, asbab nuzulnya ya. Untuk lebih jelas ya tentang asbab nuzul, ada kitab khusus, yaitu kitab Lubah Menukul ya, karangan Syekh As-Suyuti. Ya. Itu tambahan mungkin. Barangkali yang lain silakan menambahkan. Tidak. Hanif di dalam. Baik, terima kasih kepada Sen yang telah memberikan masukan. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya pertanyaan yang lain? Silakan teman-teman yang mau menambahkan atau yang mau
bertanya ya tentang materi pendidikan. Halo, kalau sudah cukup, ya Boleh masih ada sedikit Pak? Ustadz, Ya, terkait yang Algosia, Ustadz mungkin kita minta penjabarannya lebih luas lagi kalau diperbolehkan dari pemateri. Soalnya kita lihat dari makalahnya hanya sedikit sekali. ya, Mungkin terlalu lebih fokus ke suatu rukmannya. ya, pemateri silakan. Baik, terima kasih eh, kepada rekan kami, Kak Fitrin, yang menjelaskan bagian surah Al-Ghoshiyah. Kami persilakan. Oh ya, dari jalan ya. Oke. Itu ada udah Baik, yang belum? kami akan coba uraikan kembali materi Nanti pendidikan dalam surah Al-Ghoshiyah. Nah, di sini menurut Profesor Quraisy Shihab, tema utama surah ini tentang hari kiamat dengan balasan serta ganjarannya bagi manusia. Akan tetapi di sini juga dikemukakan ada tema lain, yaitu tentang kecaman terhadap mereka yang tidak menarik pelajaran dari ayat-ayat Allah yang terhampar di bumi dan juga di langit. Tadi telah ditambahkan oleh Pak dosen bahwa asbabun nuzul dari surah di ayat ini adalah ketika Abu Jahal membanggakan kendaraannya, yaitu unta, yang pada saat itu unta tersebut terasa mewah, ya, dianggap mewah pada zamannya, sehingga turunlah ayat Al-Ghoshiyah 17 sampai 21 ini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Shadaqallahul azim. Nah, di sini penggunaan kata ila jika dipasangkan dengan yang zuruna itu adalah artinya melihat atau memperhatikan untuk mendorong setiap orang melihat sampai batas akhir yang ditunjuk oleh kata ila itu. Nah, ayat ini turun ketika kaum musyrikin tadi, yaitu Abu Jahal membanggakan kendaraannya, yaitu unta pada saat itu. Dan ini adalah ayat yang turun untuk memberi peringatan. Nah, cara Allah dalam menyusun perhatian di alam raya ini, itu kan tadi ada yang pertama, ilal ibili yang pertama. Karena ibil itu atau unta itu pada saat itu adalah yang sering terlihat di kalangan orang Arab. Itu kendaraan yang sering lalu lalang, sering dipakai. Jadi dipakai ibil yang pertama, kemudian ilas sama ketika seseorang melihat ke atas itu melihat langit, kemudian dia juga memijakkan kakinya di bumi, kemudian Allah juga menjadikan gunung sebagai pasaknya. Jadi secara garis besar nilai yang hendak diwujudkan oleh pendidikan Islam itu eh, ada 5 poin, ya, setidaknya ada 5 poin bahan pembelajaran dari ayat tersebut. Yang pertama tadi adalah keimanan. Nah, keimanan, kenapa keimanan? Karena tadi unta kan memiliki keistimewaan yang banyak, yang tadi telah kita singgung beberapa keistimewaan unta. Kemudian ada juga langit yang tinggi tanpa tiang penopang dan lain sebagainya. Nah, itu semua adalah pembelajaran tauhid bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha kuasa. Semua itu terjadi tidak mungkin dengan campur tangan manusia. Semua itu adalah pasti Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Itu pelajaran tauhidnya. Kemudian ada poin pengabdian juga di sini. Dari mana poin pengabdiannya? Yaitu ketika kita melihat unta.
mereka semua mengabdikan diri untuk manusia ya, sebagai alat transportasi, terus dagingnya bisa dikonsumsi, membantu memenuhi kebutuhan hidup manusia gitu. Kemudian langit juga tidak runtuh, semuanya itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk tetap seperti itu agar keseimbangannya tetap terjaga. Terus gunung yang Allah perintahkan juga untuk tetap kokoh di bumi, kemudian bumi yang diperintahkan untuk tetap menumbuhkan pepohonan dan lain sebagainya, semuanya tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita pun sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harusnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Kemudian ada materi selanjutnya yaitu juga tentang pengetahuan. Ya, di sini pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan ilmu ilmu fun ya, ilmu dunia gitu. Ilmu dunia. Kita diperintahkan untuk melihat bagaimana unta diciptakan. Oleh karena itu, kita bisa mempelajari hal tersebut dalam ilmu biologi misalnya. Ketika kita mempelajari anatomi seekor unta itu seperti apa, gitu ya. Kemudian kita juga bisa mempelajari bagaimana gunung menjadi pasak, itu juga ada di ilmu geografis misalnya. Kemudian bagaimana bumi dan matahari bergerak, itu juga kita bisa pelajari di ilmu astronomi, ya, dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa dalam surah Al-Ghasyiyah ini materi pendidikan yang ada adalah salah satunya pengetahuan. Kemudian di ayat 21 di akhir penghujung tadi 17 sampai 21 ada poin dakwah ya di mana pada penggalan ayat 21 tadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasul untuk memberi peringatan. Jadi hanya untuk memberi peringatan saja, tidak usah bersedih dan kecewa jika mereka tidak mau beriman. Karena tugas Rasul hanya eh, seorang peringatan, seorang yang memberi peringatan, sedangkan memasukkan iman ke dalam hati mereka adalah itu adalah urusan Allah sendiri. Kemudian dari semua poin yang telah kita bahas tadi, kita juga harus memiliki rasa syukur ya. Setelah memperhatikan kuasa Allah Subhanahu wa taala dan ciptaan-ciptaannya, sudah seharusnya manusia mensyukuri pemberian Allah ini dengan menjaga keseimbangan alam yang telah Allah ciptakan berupa hewan-hewan, langit, bumi, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu Kak dari pembahasan uraian surah Al-Ghasyiyah. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, mungkin saya menambahkan sedikit ya, Teh ya. Halo? Iya, Halo? silakan Kiai. Ya. Jadi intinya kesimpulannya dari pemateri tadi bahwa dalam surat Al-Ghasyiyah itu materi pendidikan yang kita bahas pada pagi hari ini yang ada dalam surat Al-Ghasyiyah diantaranya tadi apalah yang sudah ibil berarti tentang materi pendidikan biologi ya, begitu kan? Nah, terus wa ilas sama berarti tentang langit ya, berarti tentang ilmu astronomi ya atau antariksa ya. Begitu. Terus wa ilal jibal itu berarti tentang vulkanologi, tentang gunung ya, ilmu tentang gunung ya. Wa ilal ardi kaifasutihat berarti tentang ilmu geologi ya. Jadi ini semuanya luar biasa dalam Al-Qur'an ya kalau kita gali ya sangat luas ya ilmu dalam Al-Quran itu ya yang kadang belum kita belum kita buka tabirnya gitu kan. Makanya dengan apa namanya kita eh, seperti sekarang ya apa namanya kita membahas begitu ya, membahas dan kita musyawarahkan atau kita bahas bersama ya, makanya yang sudah membaca silakan untuk menyampaikan ya. Kadang-kadang di kita sudah ada, di yang lain belum ada. Ya. Di yang lain ada, di kita sudah ada. Makanya dalam Al-Qur'an tawasau bil haq, ya saling menasihati dalam kebaikan. Kadang di kita ada, di yang lain nggak ada, ya. Di guru ada, murid nggak ada misalkan. Atau sebaliknya di murid ada, guru aja. Itulah saling mengisi makanya. Dengan diskusi ini saling mengisi. Yang sudah pernah membaca misalkan di kitab yang silakan sampaikan. Ya, kalau kebetulan kita belum ada waktu untuk membaca kitab yang lain, ya kita terima. Jangan sampai kita nggak mau menerima pendapat orang lain. Nah itu ya, itulah diskusi. Mau menerima pendapat orang lain, kebetulan di kita ada, di yang lain belum ada. Atau sebaliknya begitu.
Ya, makanya tawasau, saling mengisi, saling menasihati. Begitu ya. Diskusi kita bagus sekali ya. Itu mungkin inti dari Al-Ghoshiyah ya, tentang materi pendidikan biologi ya, berhubungan dengan unta, terus astronomi dengan langit, dan bumi berarti geologi, dengan gunung berarti vulkanologi. Itu mungkin teh ya, masukan dari saya sedikit ya. Silakan teh dilanjutkan atau waktu sudah habis ya. 1 jam kita pertemuan. Kalau nggak ada yang mau bertanya lagi atau menambahkan, bisa ditutup saja teh ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak dosen yang telah memberi masukan dan juga memberi tambahan materi. Jika memang di kalangan teman-teman sudah tidak ada yang ingin bertanya, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9.30 lebih sedikit, mungkin kita akan tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Doa Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari kelompok 6, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.